Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswa semester 8 Marindra Tasarika Saputra dari program studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, instansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Pada video ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penentuan Rute Evakuasi Korban Kecelakaan. Kita semua tahu bahwa kecelakaan lalu lintas masih jadi masalah besar di Indonesia. Bayangkan saja setiap jamnya rata-rata ada 3 orang yang meninggal di jalan raya. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri selama periode 2022 sampai dengan 2025 tercatat tidak kurang dari 7.505 kejadian kecelakaan. Dan Sidoarjo bahkan menempati posisi tertinggi pelanggaran lalu lintas se-Jawa Timur. Nah, kondisi ini makin diperparah karena Sidoarjo itu posisinya strategis yang jadi penghubung antara Surabaya dan Mojokerto sehingga intensitas lalu lintasnya sangat tinggi. Sementara itu, distribusi vaskes di sana mungkin kurang merata atau belum merata. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, proses evakuasi korban seringkali melampaui golden time, yaitu batas waktu 0 hingga 60 menit yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selama ini penentuan rute evakuasi masih dilakukan secara manual, yang tentu saja memakan waktu dan rentan terhadap keputusan yang tidak optimal. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun sistem informasi yang bisa menentukan rute evakuasi secara cepat, tepat, dan berbasis data. Hal ini juga merupakan bentuk nyata implementasi pilar kelima Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan tentang penanganan pasca kecelakaan. Dari latar belakang tersebut, ada 3 pertanyaan besar yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan rute evakuasi korban kecelakaan dari lokasi rawan menuju fasilitas kesehatan? Kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem informasinya menggunakan algoritma Dijkstra? Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis rute evakuasi tersebut kalau dijalankan melalui aplikasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo? Dengan batasan masalah, ada 6. Yang pertama yaitu data kecelakaan lalu lintas tahun 2022 hingga 2025 yang diperoleh dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Yang kedua, jenis vaskes yang digunakan yaitu rumah sakit rujukan dan puskesmas. Kemudian pembiayaan rute evakuasi korban kecelakaan ditentukan berdasarkan kombinasi 3 parameter, yaitu jarak tempuh, waktu tempuh, dan faktor hambatan samping, yang nantinya masing-masing akan dikonversi ke dalam satuan biaya. Yang keempat, analisis hambatan samping menggunakan metode MKJI 1997 yang diklasifikasikan ke dalam 5 kelas. Kemudian analisis rute evakuasi dilakukan dari black spot menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, pemilihan vaskes tujuan evakuasi tidak menerapkan hierarki prioritas berdasarkan tingkat fasilitas maupun tingkat keparahan korban, melainkan menggunakan biaya lintasan terkecil. Sesuai rumusan masalahnya, penelitian ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menentukan rute evakuasi korban kecelakaan dari lokasi rawan menuju fasilitas kesehatan. Yang kedua, membuat rancang bangun sistem informasinya menggunakan algoritma Dijkstra. Dan ketiga, menganalisis rute evakuasi tersebut melalui aplikasi di Kabupaten Sidoarjo. Kalau bicara manfaat penelitian, ada 4 yang diharapkan dari penelitian ini. Yang pertama, mempercepat penanganan korban pasca kecelakaan. Yang kedua, mempermudah petugas dalam memilih rute evakuasi yang paling optimal.
Yang ketiga, memudahkan masyarakat umum untuk menemukan fasilitas kesehatan terdekat saat terjadi kecelakaan. Kemudian yang keempat, mendukung implementasi pilar kelima RUNK LLAJ tentang penanganan pasca kecelakaan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan algoritma Dijkstra dengan tiga parameter secara bersamaan, yaitu jarak tempuh, waktu tempuh, dan faktor hambatan samping. Penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma seperti N-colony optimization, Flood-Warshall, atau ASTAR umumnya hanya menggunakan satu parameter saja. Kombinasi tiga parameter sekaligus dalam satu bobot komposit inilah yang menjadi keterbaruan dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dengan total panjang jaringan jalan yang dianalisis mencapai 1.075,84 km, mencakup ruas jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Secara garis besar, penelitian ini berjalan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari pengumpulan data, lalu analisis lokasi rawan kecelakaan, dilanjutkan analisis rute evakuasi menggunakan algoritma Dijkstra, kemudian pengembangan sistem informasinya, dan diakhiri dengan pengujian serta validasi sistem. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber. Data primer diperoleh dari observasi langsung kondisi rute evakuasi di lapangan, sementara data sekunder meliputi empat jenis, yaitu data kecelakaan lalu lintas tahun 2022 hingga 2025 dari Satlantas Polresta Sidoarjo, data fasilitas kesehatan, data jaringan jalan, dan data faktor hambatan samping yang diobservasi secara virtual melalui Google Street View. Analisis data terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, analisis lokasi rawan kecelakaan untuk mengidentifikasi black spot. Yang kedua, analisis rute evakuasi korban kecelakaan menggunakan algoritma Dijkstra. Keduanya saling berkaitan. Nah, hasil identifikasi black spot menjadi titik awal atau node origin bagi proses pencarian rute oleh Dijkstra. Untuk mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan digunakan tiga metode statistik yang diterapkan secara bertingkat, yaitu equivalent accident number atau EAN, upper control limit atau UCL, dan set score. Ketiganya bekerja bersama untuk menghasilkan identifikasi yang lebih akurat dan terverifikasi secara statistik. Setelah black spot teridentifikasi, analisis rute evakuasi dilakukan melalui empat langkah berurutan. Yang pertama, membuat dan menentukan graf, kemudian menentukan titik awal graf, kemudian menghitung bobot lintasan, lalu menentukan rute optimal. Sedikit lebih detail tentang keempat langkah tadi, pada langkah pertama, jaringan jalan direpresentasikan sebagai graf di mana setiap persimpangan dan titik penting menjadi node. Sementara ruas jalan yang menghubungkan antar node menjadi edge dengan bobot tertentu. Pada langkah kedua, black spot ditetapkan sebagai titik awal dan fasilitas kesehatan terdekat menjadi titik tujuan. Dari sini, seluruh kemungkinan lintasan dihitung untuk menemukan yang berbiaya paling minimum. Pada langkah ketiga, bobot setiap lintasan dihitung dari tiga parameter tadi.
jarak, waktu, dan hambatan samping. Semuanya dikonversi ke satuan rupiah agar bisa dijumlahkan langsung. Kemudian yang terakhir, algoritma Dijkstra menentukan rute optimal berdasarkan akumulasi bobot terkecil dari seluruh lintasan yang tersedia. Sekarang kita lihat bagaimana masing-masing parameter dikonversi ke dalam satuan rupiah. Biaya jarak dihitung dari tarif bahan bakar solar ambulan sebesar Rp850 per kilometer. Angka ini bukan asal-asalan, yaitu yang diperoleh dari harga solar seharga Rp6.800 per liter dibagi dengan konsumsi 8 kilometer per liter sesuai pedoman BOK Ditjen Bina Marga. Untuk biaya waktu dihitung dari tarif SDM tim ambulans yang terdiri dari pengemudi dan paramedis dengan asumsi 26 hari kerja dikali 8 jam per hari, sehingga diperoleh biaya 12.480 menit per bulan. Gaji pengemudi sebesar Rp4 juta dibagi dengan 12.480 menghasilkan biaya Rp321 per menitnya, dan gaji para medis sebesar 4.518.582 dibagi dengan 12.480 menghasilkan Rp362 per menit, dengan total adalah Rp683 yang dibulatkan menjadi Rp700 per menit agar proporsional dengan parameter jarak. Untuk parameter hambatan samping, prosesnya sedikit lebih panjang. Hambatan dihitung dari 4 elemen di lapangan, yaitu pejalan kaki, kendaraan yang parkir atau berhenti, kendaraan yang keluar masuk, dan kendaraan lambat. Frekuensi keempat elemen ini dijumlah dengan menghasilkan nilai SFC yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kelas dari very low atau sangat rendah hingga very high atau sangat tinggi. Dari kelas tersebut diperoleh faktor penyesuaian kecepatan yang disebut FFP-SF. Semakin tinggi hambatan, semakin kecil nilai tersebut. Artinya ambulans harus melambat dan butuh waktu lebih lama. Nah, selisih waktu tambahan akibat hambatan inilah yang dikonversi menjadi biaya menggunakan tarif sebesar Rp700 per menit tadi. Metode pengembangan sistem, untuk pengembangan sistemnya sendiri digunakan metode Extreme Programming atau XP yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, perancangan, pemrograman, dan pengujian. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan dan penetapan ruang lingkup sistem. Di sini juga dilakukan branding aplikasi dengan nama Siruteka, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rute Evakuasi Kecelakaan, supaya mudah diingat dan mencerminkan fungsi utama dari sistemnya. Kemudian tahap perancangan mencakup pembuatan desain antarmuka, basis data, dan arsitektur sistem menggunakan diagram UML berupa use case, activity, dan class diagram. Lalu tahap pemrograman mengimplementasikan seluruh hasil perancangan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Python di Visual Studio Code. Data kecelakaan, fasilitas kesehatan, dan jaringan jalan tersimpan dalam basis data dan dianalisis untuk menghasilkan rute optimal. Kemudian pada tahap pengujian dilakukan black box testing untuk memverifikasi fungsionalitas serta user acceptance menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, yang hasilnya seluruh aspek mendapatkan nilai di atas 3,5 sehingga sistem dinyatakan layak digunakan. Sekarang kita masuk ke bagian hasil. Dari 25 ruas jalan yang dianalisis, terdapat 7 ruas jalan yang masuk dalam kategori blacklink atau ruas rawan kecelakaan. Ketujuh ruas tersebut adalah bypass Krian Taman,
Melirip Krian, Waru, Batas Kabupaten Sidoarjo, Batas Kabupaten Sidoarjo Gempol, Waru Taman, RM Mangundi Projo, dan Lingkar Bypass Krian. Ruas pertama, Bypass Krian Taman sepanjang 10,2 kilometer dianalisis pada 34 stasioner. Hasilnya dua stasioner atau sekitar 6% tergolong black spot, yaitu dengan kode J11 tepatnya di U-turn depan PT Tria Sentosa dan J12 di samping di simpang 3 traffic light Kletek. Ruas ini mempunyai nilai EAN yang tertinggi sebesar 6.867 dibanding semua ruas lainnya. Kecelakaan di black spot ini banyak dipicu karena manuver putar balik di arus cepat dan penerangan yang kurang baik. Sementara J12 disebabkan konflik di simpang bersinyal. Yang kedua, ruas Melirip Rian sepanjang 10,8 kilometer menghasilkan dua black spot, yaitu dengan kode J21 tepatnya di depan SPBU Singkalan dan J22 di depan SPBU Wonokupang. Keduanya mempunyai karakteristik masalah yang mirip, yaitu konflik kendaraan yang keluar masuk SPBU dan manuver mendadak tanpa sinyal yang jelas. Ruas ketiga, yaitu Waru, Batas Kabupaten Sidoarjo. Sepanjang 6 kilometer menghasilkan dua black spot, yaitu J31 tepatnya di Simpang 4 Gedangan dan J32 di depan SPBU Gedangan. J31 bermasalah karena konflik arus dari empat arah dengan volume tinggi, sementara J32 dipicu oleh aktivitas keluar masuk SPBU yang menyebabkan perpindahan lajur mendadak. Yang keempat, ruas Kabupaten Sidoarjo Gempol sepanjang 7,2 kilometer menghasilkan dua black spot, yaitu J41 tepatnya di Simpang 3 Pasar Ngaban dan J42 di Bundaran Tanggulangin. J41 ini banyak dipengaruhi aktivitas pasar yang menimbulkan konflik lalu lintas. Sedangkan J42 disebabkan pertemuan arus di bundaran dan pelanggaran prioritas kendaraan. Ruas kelima, yaitu Waru Taman sepanjang 4,5 kilometer menghasilkan dua black spot, yaitu J51 dan J52. Ruas keenam, RM Mangundi Projo sepanjang 2,7 kilometer punya presentasi black spot tertinggi, yaitu 22% dari 9 stasioner dengan dua black spot di J61 dan J62. Dan ruas ketujuh, Lingkar Bypass Krian sepanjang 7,7 kilometer menghasilkan satu black spot, yaitu J71 tepatnya di U-turn Watugolong yang disebabkan manuver putar balik kendaraan berat di arus yang cepat. Dari ketujuh ruas backlink tersebut, total diperoleh 13 titik black spot yang seluruhnya menjadi titik awal pencarian rute pada algoritma Dijkstra. Ke-13 titik ini tersebar dari J11 hingga J71, yaitu U-turn depan PT Tria Sentosa, Simpang 3 Kletek, depan SPBU Singkalan, depan SPBU Wonokupang, Simpang 4 Gedangan, depan SPBU Gedangan, Simpang 3 Pasar Ngaban, Bundaran Tanggulangin, depan SPBU Geluran, Simpang 3 Geluran, Simpang 3 PT Apian, depan pabrik Bulog, dan U-turn Watugolong. Sebagai ilustrasi konkret cara kerja algoritma Dijkstra, berikut ditampilkan proses pencarian rute pada black spot J11, yaitu di U-turn depan PT Tria Sentosa. Graf untuk black spot ini terdiri dari beberapa titik simpul dan jalur penghubung, di mana setiap jalur memiliki nilai bobot yang merupakan penjumlahan ketiga parameter biaya tadi. Dijkstra memulai dari titik di satu-satu dengan biaya 0, kemudian satu persatu memeriksa jalur-jalur yang terhubung, terus membandingkan apakah ada jalur yang lebih murah menuju titik berikutnya. Setiap kali ditemukan jalur yang lebih efisien, nilai tersebut langsung diperbarui. Proses ini terus berjalan sampai ditemukan jalur paling hemat menuju seluruh fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau. Hasilnya,
Dijkstra menemukan rute evakuasi terbaik menuju RS Petrokimia Gresik Triorejo dengan total jarak 7,75 kilometer dan waktu 11,63 menit. Inilah jalur dengan total biaya paling minimum setelah membandingkan semua kemungkinan rute yang ada. Ini merupakan implementasi pada sistem Sirutekanya. Kemudian komparasi optimalisasi rute evakuasi korban kecelakaan. Dari hasil pencarian rute Dijkstra pada seluruh 13 black spot, ada beberapa temuan menarik yang bisa kita bandingkan. Rute terpendek, tercepat, sekaligus termudah ada pada black spot J61, tepatnya di simpang 3 traffic light PT Evian menuju Puskesmas Buderan, yang hanya menghasilkan jarak 0,21 kilometer, kemudian waktu 0,42 menit dengan faktor hambatan 216. Hal ini terjadi karena Puskesmas Buduran berada dalam satu segmen yang sama dengan lokasi black spot, jadi Dijkstra cukup memeriksa satu jalur saja. Sebaliknya, rute terpanjang dan terlama ada pada black spot D11 menuju RS Petrokimia Gresik di Yorejo dengan panjang 7,75 km dan 11,63 menit. Akibat posisi black spot yang jauh dari jaringan jalan perkotaan di kawasan Bypass Krian. Yang paling menantang adalah Black Spot J32 menuju RSIA Metro Hospital dengan faktor hambatan tertinggi sebesar 1.300 karena Dijkstra harus melewati 4 segmen jalan kolektor dengan intensitas lalu lintas yang sangat tinggi. Kemudian yang menarik, Puskesmas Taman menjadi fasilitas rujukan terbanyak karena melayani 3 black spot sekaligus, yaitu J12, J51, dan J52. Hal ini mencerminkan posisi geografisnya yang paling strategis di koridor utara Sidoarjo. Sampailah kita di bagian kesimpulan. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari penelitian ini. Yang pertama, dari 25 ruas jalan yang dianalisis, diperoleh 13 titik black spot pada 7 ruas blacklink. Kedua, sistem Siroteka berhasil dibangun menggunakan metode extreme programming dan yang membanggakan selisih antara perhitungan manual dengan hasil sistem bernilai 0,0 pada seluruh 13 black spot menuju 9 fasilitas kesehatan, membuktikan bahwa algoritma Dijkstra bekerja dengan akurasi yang sempurna. Ketiga, rute terpendek dan tercepat ada di black spot J61 menuju Puskesmas Buduran dengan jarak 0,21 km, waktu 0,42 menit. Keempat, rute terpanjang ada di J11 menuju RS Petrokimia Gresik di Yorejo dengan panjang 7,75 km dengan waktu 11,63 menit. Kelima, rute termudah dengan faktor hambatan terendah 216 ada di J61, sedangkan rute tersulit dengan faktor hambatan tertinggi senilai 1.300 ada di J32 menuju RSIA Metro Hospital. Sebagai penutup dari sisi akademis, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, bisa dicoba menggunakan algoritma lain seperti ASAR atau Bellman-Ford untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Yang kedua, sangat menarik kalau bisa ditambahkan faktor data lalu lintas real time seperti kondisi cuaca dan kapasitas vaskes sebagai variabel bobot supaya rute yang dihasilkan lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan yang terus berubah. Baik, itu tadi pemaparan lengkap dari penelitian yang saya lakukan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga sistem Siroteka ini bisa memberikan manfaat nyata, khususnya dalam membantu mempercepat evakuasi korban kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo dan bisa terus dikembangkan lebih luas ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.